kata iman itu. Kalau bapak ibu itu sudah ma'rifat, tidak ada kata ma'rifat. Sebab kalau masih ma'rifat juga tandanya kita belum ma'rifat. Ya, kalau kita masih yakin juga berarti ada yang diyakini, ada yang meyakini, masih ada dua wujud. Kalau kita masih bertuhan juga, ada yang dituhankan dan ada yang bertuhannya. Padahal Tuhan itu yang sebenar-benarnya sudah wujud dan nyata. Ya, kalau diambil turun makna bahasanya ke bawah, perlukah kita bertuhan lagi dengan Allah? Ini bahasanya, karena Allah cuma yang wujud. Iya, karena Allah itu, Tuhan itu ya adalah diriku. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Aku ini Tuhan, tak ada Tuhan yang lain lagi melainkan aku. Akulah yang bernama Allah itu. Rupanya Allah itulah yang bersifat ateis. Tahu ateis? Allah itu ateis. Ateis itu apa artinya Bapak Ibu? Allah itulah yang tidak bertuhan, karena Tuhan itu adalah dirinya. Mana ada Tuhan lagi bertuhan kepada Tuhan yang lain? Mereka masuk akal tuh Bapak Ibu. Aku udah Tuhan, lalu aku pula bertuhan kepada yang lain, tak mungkin lah, karena Tuhan itu aku yang ateis. Aku tak yakin ada Tuhan yang lain lagi selain daripada aku yang Tuhan itu. Makanya agak tinggi, kan masih di pagi masian. Ketika ada puncak itu Bapak Ibu, kala lisanau, itu maksudnya. Jadi nikmati aja hidup ini. Ya, datang waktu sholat, datang waktu puasa. Jadi menikmati. Siapa yang menikmati? Allah menikmati akan diri sendiri. Asik Allah itu dengan perbuatannya. Berkata dia asik, memandang dia asik, mendengar dia asik, karena dialah yang melakoni seluruh aktivitas kehidupan ini. Aku yang menjalankan akan takdir diriku sendiri, kata Tuhan. Ketika itu Bapak Ibu yang bersifat sami'na wa ta'na, patuh silalai. Begitu Bapak Ibu memahaminya, jadi asiklah menikmati hidup ini. Nggak boleh lagi menyala-nyalakan takdir. Kalau masih ada Bapak Ibu menyala-nyalakan takdir, menyala-nyalakan sebab, menyala-nyalakan peristiwa dan kejadian, menyala-nyalakan makhluk, berarti belum mampu kita memandang tajalinya Allah dari semua peristiwa dan kejadian. Ya, makanya Nabi mengatakan begini, man nazara ila sayyin ma lam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, apakah ayah, ibu, suami, anak, cucu, menantu, teman, sahabat, ustadz, kawan, lalu tak mampu dia memandang Allahnya pada ayah, suami, istri, anak, cucu, menantu, sahabat, dan teman, itulah pandangan yang buta itu. Pandangan yang buta itu pandang yang berdosa. Kenapa pandang buta dikatakan pandang yang berdosa? Karena dia masih memandang ada sesuatu selain daripada Allah. Sedangkan sesuatu itu tak pernah ada, ya. Yang ada itu hanya Allah. Tak ada alam itu selain daripada Allah. Kalau tidak ada alam dan sesuatu selain daripada Allah, maka yang menjadikan alam itu yang jadi alam, ini bahasa kias. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Kalaulah yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu, maka akulah yang bernama sesuatu itu. Akulah yang bernama alam itu. Akulah yang bernama insan itu. Kalau dipertajam bahasanya, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Aku, karena akulah yang dikatakan wahdatul wujud itu. Akulah sebenar-benarnya wujud yang tunggal. Wujud yang ahad, wujud yang esa, nggak ada wujud yang lain lagi. Jadi kalau masih terpandang wujud yang lain, berarti masih ada juga yang lain selain daripada aku. Maka aku tidak mutlak. Mutlaknya aku itu betul-betul zahir batin itu udah sempurna dia. Maka cara pemahamannya, pandangan zohir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan, pandang satu wujudnya, tiada lain adalah aku, kata Allah. Apa maksud Ustaz nih? Nah, pandangan zohir dibatinkan,
Pandangan zohir nampak namanya alam. Ya, apa ini nah? Ini alam nih. Pandangan zohir nampak namanya alam. Pandangan batin nampak Allahnya. Makanya yang zohir dibatinkan, ya, yang batin ini dizohirkan. Pandang hakikatnya bahwa zahir dan batin itu adalah aku, kata Allah. Disitulah letaknya aku itu sudah meliputi segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Sebenarnya sesuatu itu adalah wujud diriku. Kalaulah sesuatu itu wujud diriku, siapa nama wujud diriku yang dikatakan sesuatu itu? Muhammad. Ini Muhammad, semuanya Muhammad. Makanya sesuatu itu adalah wujud diriku yang bernama Muhammad. Maka siapa yang sudah mengenal Muhammad, udah kenal dengan aku tuh. Siapa yang sudah bersobok dengan Muhammad, udah bersobok dengan aku tuh. Kenapa? Karena Muhammad itu ya aku. Alam itu ya aku. Sesuatu itu aku. Pandang dirimu yang terpandang aku. Maknanya apa? Aku memandang diriku pada diriku sendiri. Aku melihat diriku di luar diriku sendiri yang bernama dengan Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang akan diriku. Sama seperti Ustaz contohkan kemarin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sendiri saja di kamar, ya, bisakah Bapak Ibu melihat wajah sendiri? Bisa melihat wajah sendiri? Tidak bisa. Karena Bapak Ibu tidak bisa melihat wajah sendiri, bagaimana cara melihat wajah Bapak Ibu sendiri itu? Butuh cermin. Pertanyaannya, ya, samakah, ya, yang di dalam cermin itu dengan yang di luar cermin? Sama, persis. Kalau sama persis, adakah bedanya yang di dalam cermin dengan yang di luar cermin? Tidak ada. Kalau tidak ada, apa sebutannya yang di dalam cermin dengan yang di luar cermin? Bayang-bayang. Kita beri namanya yang bayang-bayang itu apa namanya? Yang Muhammad. Yang di dalam itulah Muhammad. Kita kan bercermin tadi. Kan nampak di kita dalam? Walaupun sama yang di luar dengan yang di dalam, maka yang di dalam cermin itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang diriku, kata Allah. Mana yang Muhammad itu? Muhammad itu ini dia Muhammad. Kalau ini Muhammad, siapa yang bercermin tadi? Allah. Allah bercermin. Kalau Allah yang bercermin, maka diri siapa yang nampak dalam cermin itu? Diri Allah sendiri. Maka itulah maknanya dengan bahasa kias, aku melihat diriku di luar diriku yang bernama Muhammad. Muhammad itulah cermin aku. Disitulah rahasianya. Siapa yang sudah lihat Muhammad dah sama dia lihat Allah. Karena Muhammad itu tiada lain Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain Allah, Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah. Kalaulah Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah, ya Muhammad itu yang Allah tuh. Mau orangnya Kiha. Tahu Kiha? Ini ya Adenko. Dah. Kalau dapat